Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratun Solehah, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 1125. Kali ini akan melakukan observasi. Observasi kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Siti Robiah Adawiyah. Saya bertugas mengobservasi, dan sebelum mengobservasi di kelas, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu kepada Ibu Siti Robiah Adawiyah. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sebenarnya kita setiap hari ketemu ya. Iya. Tapi kita bisa berbincang-bincang secara serius kali ini ya. Baik Bu Siti, saya dapat tugas untuk melakukan observasi. Bersediakah Bu Siti saya observasi di dalam kelas? Siap, bersedia. Iya. Sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu dengan Bu Siti. Dan saya ingin bertanya kepada Bu Siti, kali ini Bu Siti mengajar di kelas 4. Di kelas 4. Berarti sudah mata pelajaran yang akan Bu Siti lakukan ketika observasi apa? Saya akan ambil mata pelajaran IPAS di hari Selasa. Di hari Selasa ya. Jadi waktunya mata pelajaran IPAS dan waktunya di hari Selasa. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Siti. Yang pertama yaitu semua pertanyaannya berkaitan dengan modul ajar yang akan Bu Siti praktekkan. Nah, untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran dari modul ajar Bu Siti sendiri apa? Untuk modul ajar kali ini pelajaran IPAS, tujuannya atau materinya yaitu tentang perubahan wujud benda. Sehingga tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair dan cair menjadi padat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Dan yang terakhir, peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi yang terlibat dalam bentuk diagram sederhana. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Siti. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan wujud benda dari cair ke padat, begitu pun sebaliknya. Kemudian menjelaskan, dan yang terakhir ada mendemonstrasikan. Jadi ada praktek dari pembelajaran kali ini. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu area pengembangan pembelajarannya bagaimana? Untuk pembelajaran ini, area yang saya ingin kembangkan yaitu dari pengetahuan tentang wujud benda dan perubahannya, dan juga sikap. Begitu juga dengan keterampilannya di situ saya akan kembangkan. Oke, pengetahuannya mungkin dari tadi mengidentifikasi yang dijelaskan. Kemudian dari sikap siswa ketika pembelajaran dan keterampilan ketika mendemonstrasikan. Betul sekali. Selanjutnya, strategi pembelajaran Bu Siti kali ini apa? Strateginya yang akan saya gunakan untuk pembelajaran kali ini yaitu berdiferensiasi. Kemudian untuk modelnya discovery learning atau penemuan terbimbing. Metodenya ceramah, percobaan, dan diskusi. Yang terakhir presentasi. Oke, jadi model pembelajarannya menggunakan discovery learning, kemudian media pembelajarannya juga sudah disiapkan? Sudah. Media pembelajarannya Bu Siti pakai apa? Sangat banyak sekali, karena di situ saya akan mempraktekkan perubahan seperti korek api, lilin, ya, bahan-bahan dan media pembelajarannya. Pertama, buku IPA, korek api, lilin, gambar diagram perubahan wujud, papan tulis, mangkok, es batu, mentega, coklat, garam, air, dan LCD proyektor. Dengan begitu banyaknya alat dan bahan ini, menurut Bu Siti bakal mencukupi nggak waktu pembelajarannya? Karena saya menggunakan berdiferensiasi, jadi dibagi per kelompok. Jadi bagian kelompok A misalnya menggunakan cair ke padat, kemudian kelompok B menguap, dan seterusnya, seperti itu. Nah, pembagian kelompoknya sendiri bagaimana? Kalau untuk pembagian kelompok di kelas saya itu dengan berdasarkan kemampuan.
kemampuan pengetahuan ya, pengetahuan, pemahaman, pemahaman. tingkat menerima pemahaman apa namanya? Iya, pemahaman. Berarti emang dari pembagian kelompok pun sudah dilakukan secara berdiferensiasi ya. Oke, siap. Waktu pelaksanaan hari Selasa, jadi ada waktu 3 hari ya. Untuk melakukan persiapan mengajar, terutama persiapan menyiapkan alat dan bahan ya. Ya, juga persiapan anak-anaknya sendiri ya. Nah, baik Bu Siti, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Semoga Bu Siti tidak berkeberatan saya hadir di dalam kelas. Boleh. Oke. Selamat melaksanakan tugas. Ya. Demikianlah percakapan pro-observasi kali ini dengan Ibu Siti Robiah. Dan kita akan bertemu lagi di hari Selasa dengan mata pelajaran IPAS di kelas 4C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini apa kabarnya nih? Nah, hari ini kita akan belajar IPAS ya. Sebelum mulai belajar kita
ini agak sedikit sulit. Nah, di sini di lembarnya, mana tadi lembarnya? Sudah dipegang? Nah, di situ lembarnya sudah ada langkah-langkahnya. Sudah ada langkah-langkahnya. Kamu baca. Lakukan untuk langkah pertama dulu. Kemudian kalau sudah selesai, dicatat. Benda awalnya apa? Bentuk apa? Ditulis. Setelah dipanaskan misalnya, berubah akan menjadi apa? Ya, namanya sama. Ini guru menilai juga kerjasamanya atau kolaborasi. Yang pertama apa katanya? Itu baca yang keras biar terlarang sama yang temannya. Sama lihat di sana. Kalau 10 menit jarum panjangnya dari angka 10 ke angka berapa? 12. Berarti ini dibiarkan dulu selama 10 menit. Nanti lihat jarum jamnya 10 menit. Kalau 10 menit lihat di sini ada. Yang pertama langkahnya apa? Oke, yang nomor 1. Ambillah es batu, masukkan ke dalam baca es batu. Apa yang terjadi pada permukaan gelas ya? Kalau ini kan es batunya, perubahan dari es batu menjadi apa? Nah ini, kalau kelompok ini sambil dilihat di buku paketnya, di sini itu tentang apa katanya? Perubahan apa? Dilihat perubahan apa? Dari apa ke apa? Menguap dan mengembun ya. Wujud benda asalnya apa? Boleh disebutkan bentuknya, ini kamper atau kapur barus, baru garis miring padat ya. Benda padat atau kapur barus. Nilainya harus ini juga ya, ikutin ya. Kemudian penyebabnya dari benda padat ke gas tadi apa? Bukan, penyebabnya kenapa bisa kapur garis itu motif? Atau kamu pernah melihat mamamu memasak air enggak? Pernah. Kalau sudah mendidih, apa yang terjadi? Tahu ya, mengeluarkan asap. Jadi dari air
You've probably heard of artificial intelligence identifying objects and images, like distinguishing a cat from a dog. This is often done in deep learning techniques designed to work with images. But what if the data we're dealing with isn't a neat two-dimensional image? What if it's a complex network of Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pelajaran berikut ini. Sumber-sumber belajar. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah. Dapat dimampatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat-sobat belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, cover atau kapur baru yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor saat memasak yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan jelaga di atas atap dapur.
sumber belajar. Demikian ulasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi terdeposisi ya. Oke, terdeposisi itu artinya mengkristal. Oke, kalau kelompok hijau, sekarang kalian sudah melakukan percobaan, kemudian melihat video tentang perubahan. Sekarang kita simpulkan. Yang pertama, wujud benda ada berapa? Tiga. Satu. Ulangi. Ketiga wujud benda ini akan berubah jika ada penyebabnya. Seperti kelompok hijau tadi, dari benda padat, contohnya apa benda padatnya? Pertama, es, satu, kedua, tiga, mentega, empat, garam. Garam itu dari benda padat. Setelah ada penyebabnya itu di ruang terbuka atau terkena panas atau dialiri kalor akan berubah menjadi air. Itu disebutnya adalah mencair. Kalau perubahan dari cair menjadi beku seperti tadi, kita membuat es, kemudian membuat air dibungkus, taruh di freezer. Dari air berubah menjadi padat, disebutnya membeku. Kelompok kuning yang tadi perubahan dari gas menjadi air, disebutnya mengembun. Dari air, dari gas berubah menjadi air yang di permukaan gelas ya, itu namanya mengembun. Kemudian air yang dipanaskan, kalau di rumah kita merebus air, kalau sudah mendidih mengeluarkan apa? Asap uap ya, itu disebutnya dari air berubah menjadi gas. Jadi gas ya, itu disebutnya apa? Asap. Yang keluar asapnya, yang keluar asap menguap dari perubahan dari air ke gas. Itu disebutnya menguap. Kelompok merah tadi sudah percobaan kan? Dari benda, wujud benda padat ke gas, disebutnya sublim. Contohnya kapur balut yang didiamkan di suhu terbuka. Yang kebalikannya, dari gas berubah ke padat disebut mengkristal. Oke, mudah-mudahan kalian sudah memahami. Jangan lupa semuanya belajar juga di rumah dipelajari. Sekian dari guru, selamat beristirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratun Solehah, CGP Angkatan 11, kelas 1125. Setelah melakukan pra-observasi dan observasi, kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Masih dengan Ibu Siti Robiah Adawiyah. Baiklah, mari kita langsung saja melakukan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Siti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Yas. Setelah kita melakukan praobservasi, kemudian saya melakukan observasi di kelas Bu Siti pada waktu yang lalu. Bagaimana perasaan Bu Siti setelah diobservasi oleh saya? Perasaan saya ketika diobservasi agak sedikit tegang ya, karena biasa nyantai dengan anak-anak tanpa ada yang mendampingi. Waktu ada observasi, anak-anak juga sedikit
merasa dipantau dan saya juga merasa grogi. Tapi alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar. Betul, saya pun melihatnya seperti itu ketika saya mengobservasi anak-anak tanpa tegang, tidak serileks biasanya ya Bu ya. Baiklah, ada beberapa pertanyaan di pasca observasi ini yang saya akan ajukan kepada Ibu Siti. Nah, bisakah Bu Siti ceritakan kembali area pengembangan yang Bu Siti lakukan pada observasi pada waktu lalu? Pada observasi kemarin yang ingin saya kembangkan atau yang sudah saya kembangkan areanya adalah yang pertama pengetahuan anak-anak terhadap materi, kemudian sikap mereka ketika melakukan praktek, kemudian keterampilan dalam menyampaikan presentasi. Menurut Ibu, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran kemarin, apakah sudah berhasil Ibu laksanakan? Menurut saya dari ketiga area pengembangan yang saya terapkan kemarin di observasi sudah cukup berhasil. Sudah cukup ya, baru cukup berhasil. Cukup. Skalanya dari 1 sampai 10 menurut Ibu berapa? Dari 1 sampai 10 skalanya keberhasilan saya masih di angka 7 kayaknya. Masih di angka 7, tapi sudah lumayan ya. Nah, menurut Ibu, kendala-kendala ketika melakukan pembelajaran kemarin itu apa? Ada kendala dan hambatan ketika saya observasi kemarin, yaitu pertama dari sistem, karena jauh dari kantor, karena wifi-nya, sehingga ketika memasang proyektor sangat lama. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengelompokan saya itu masih kelompok besar, sehingga ada banyak siswa yang tidak ikut kerja. Yang Ibu bilang tadi, menurut catatan hasil observasi saya pun bahwa hasil dari pengelompokan yang Ibu lakukan terlalu besar skalanya, sehingga banyak siswa yang tidak mengikuti praktek. Jadi yang mengikuti praktek hanya beberapa anak yang mungkin paham, tapi sebagian lagi sibuk bermain. Itu sisi kendalanya yang saya amati. Kemudian betul mungkin tadi karena jarak wifi jauh dari kantor, sehingga kesulitan mendapatkan sinyal ya Bu ya. Itu pun saya lihat. Jadi memakan waktu yang lumayan banyak untuk proses penayangan video. Baik, selanjutnya bagaimana rencana Ibu ke depannya setelah melihat kendala-kendala tersebut? Mungkin rencana kedepannya untuk menanggulangi kendala dan hambatan itu, saya akan mengisi data sendiri untuk proyektor saya supaya lancar. Dan yang kedua, untuk hambatan kelompok besar mungkin akan diperkecil lagi supaya semuanya ikut kerja gitu. Baik. Terus untuk pengelompokannya sendiri, apakah dengan sistem pengelompokan yang sesuai dengan pengetahuannya atau bakal dicampur? Mungkin masih dengan tingkat kemampuan anak-anak dulu. Kalau untuk gaya belajar saya masih heterogen ya. Baik. Kira-kira kapan rencana yang akan Ibu jalankan? Sesegera mungkin untuk pengembangan diri saya dan juga pengembangan anak didik saya, pelaksanaannya. Baik Bu Siti, demikian percakapan observasi yang saya ajukan kepada Bu Siti. Semoga Bu Siti bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Siti rencanakan. Baik. Dan jangan lupa beritahu saya, kasih info ke saya jika Bu Siti sudah melakukan pengembangan. Jika Bu Siti tidak keberatan, saya akan melakukan observasi kembali. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan terhadap Ibu Siti. Akhir kata, nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.